Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, kedatangan JIZ yang ditunggu-tunggu, duel sempurna lini depan Timnas hadapi Irak, Indra Syafri coret 17 pemain termasuk nama mentereng. Respons berkelas JIZ usai jadi pemain Timnas pertama di Serie A. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pemain keturunan Jadon Oosterwolde saat ini tengah berada di Indonesia. Apakah ia segera menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia? Pemain milik klub Liga 1 Turki Fenerbahce ini tengah berada di Uluwatu, Bali sejak kemarin, di mana hal itu diketahui dalam unggahan storiesnya di Instagram. Akan tetapi tak ada jaminan Jadon Oosterwolde bakal menjalani proses naturalisasi sekalipun berada di Indonesia. Sebelumnya ada bek FC Copenhagen Kevin Dijk yang datang ke Indonesia pada penghujung 2023 tapi hanya untuk berlibur. Namun banyak pecinta sepak bola tanah air yang berharap Jadon Oosterwolde mau memperkuat Timnas Indonesia sebab pesepak bola 23 tahun ini bukanlah pemain sembarangan. Ia sempat menjadi fullback kiri andalan FC20 selama 1,5 tahun. Ia juga sempat 1 tahun memperkuat AC Parma hingga akhirnya hengkang ke Fenerbahce pada Januari 2023 lalu. Bersama Fenerbahce, kualitas Jadon Oosterwolde benar-benar terlihat. Musim ini saja pesepak bola 189 cm ini turun sebanyak 43 kali dengan koleksi 2 gol. Managing Director PT GSI Marcel Marsita mengabarkan pelatih Sintayong sampai harus dibawa ke rumah sakit lantaran tekanan yang besar jelang laga menghadapi Irak pada 6 Juni besok. Ia pun mengungkapkan keadaan Coach Shin secara detail. Tanggal 6 penting untuk Timnas. Coach Shin sempat stres oleh tekanan, namun sekarang sudah tidak apa-apa. Kami juga sudah bertemu dan meeting bersama Coach Shin. Coach Shin sangat ingin menang dan mengunci kelolosan di ronde ketiga, ungkap Marcel Marsita. Harapannya STY tetap sehat dan bisa mendampingi Timnas menghadapi Irak besok. 17 pemain Timnas Indonesia U20 dicoret Indra Syafri jelang ajang Toulon Cup 2024. Sekitar diketahui sebanyak 37 pemain Timnas Indonesia U20 berangkat dari Indonesia ke Italia dan dilanjutkan ke Prancis untuk menjalani pemusatan latihan. Jumlah pemain bertambah menjadi 43 pemain setelah Timnas Indonesia U20 kedatangan 6 pemain diaspora. Kecuali Chance Revan, Toulon Cup 2024 menjadi ajang seleksi bagi Dion Marks dan kawan-kawan. Jika tampil oke di Toulon Cup 2024, mereka berpeluang menjalani proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia. Sementara jika tampil seadanya, mereka tak akan diproses menjadi WNI. Karena itu, 6 pemain diaspora asal Belanda itu sejatinya memiliki jaminan untuk ambil bagian di Toulon Cup 2024. Namun Indra Syafri harus mencoret Sacha Dijkten karena yang bersangkutan telah bergabung dengan skuad Garuda Nusantara. Indra Syafri hanya diizinkan mendaftarkan 26 pemain saja. Di turnamen ini 17 pemain yang harus dicoret termasuk Sacha Dijkten. Uniknya ada beberapa pemain top yang sebelumnya menjadi andalan di Timnas Indonesia U17 pada ajang Piala Dunia U17 2023 tetapi gagal mentas di Toulon Cup 2024. Dua nama top itu adalah Nabil Ashura dan juga Kaviato Rizky. Skuad Timnas Irak sudah berada di Jakarta sejak Minggu 2 Juni lalu. Pertandingan melawan Timnas Indonesia akan diselenggarakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Kamis 6 Juni besok. Anak asuh Jesus Casas itu sudah menjalani sesi latihan di Kompleks Stadion Utama Gelora Bung Karno, tepatnya di lapangan ABC. Tidak ada keluhan spesifik dari pemain Irak maupun federasi selama mereka berada di Indonesia meski mengeluhkan lembabnya cuaca di Jakarta. Netizen kembali menyerbu Instagram official Irak jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Timnas Indonesia. Kali ini mereka meminta maaf karena malu. Netizen meminta maaf karena buruknya lapangan yang digunakan Timnas Irak untuk latihan jelang laga melawan skuad Garuda.
Bek Timnas Indonesia JIZ akhirnya pulang ke kampung halaman setelah mengantarkan Venezia promosi ke Serie A musim depan. J menjadi pemain terakhir yang bergabung dengan skuad Garuda dan rencananya dia akan tampil melawan Filipina. Pemain yang baru berusia 24 tahun tersebut meninggalkan Venezia pada Selasa 4 Juni kemarin. Ia sebelumnya mengikuti rangkaian pesta bersama skuad Venezia, satu di antaranya yakni parade di kanal. Lewat Instagram story-nya, Jay membagikan video perjalanannya menuju Indonesia. Untuk meninggalkan Venezia, JIZ harus naik perahu sampai ke Italia daratan menuju bandara. Ia menantang 2 koper dan 1 tas besar. Jay pun dijadwalkan tiba di Jakarta pada Rabu hari ini. Penyerang Persis Solo Ramadhan Sananta memamerkan namanya yang masuk dalam daftar top skor kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu dipamerkan Ramadhan Sananta dalam unggahan Instagram story-nya Selasa 4 Juni kemarin. Seperti diketahui, sosok Ramadhan Sananta tak dipanggil Sintayong ke Timnas Indonesia untuk melawan Irak dan Filipina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski menjadi top skor di ajang ini, rupanya bukan menjadi jaminan nama Sananta tetap aman dalam daftar skuad Garuda. Buktinya, Sintayong tak mengangkutnya dan memilih memanggil nama-nama lain seperti Dimas Derajat dan Malik Rizaldi. Sebelumnya, Sintayong sempat mengungkapkan alasan tidak memanggil Ramadhan Sananta dan Hoki Caraka. Menurut Sintayong, sebelumnya Sananta dan Hoki sempat dibawa ke Piala Asia U23 2024. Bek Timnas Indonesia JIZ memberi respons berkelas usai berhasil membawa klubnya Venezia FC mengamankan tiket terakhir promosi ke Serie A musim depan. Sementara itu, JIZ pernah diwawancarai oleh Yusa Nugraha soal dirinya bakal menjadi pemain pertama timnas yang bermain di Serie A. JIZ berpendapat bahwa pencapaiannya itu sesuatu yang bagus untuk sepak bola Indonesia dan juga skuad Garuda. Sama halnya dengan Justin Hapta sebagai pemain Indonesia pertama yang berkarir di Liga Jepang atau J1 League dengan membela Cerezo Osaka. Secara bertahap kita sama-sama menaikkan Indonesia. Ini yang diinginkan, tegas Bang Jayadi. Persaingan di lini depan Timnas Indonesia cukup memanah jelang laga melawan Irak pada lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapa yang akan dipilih Sintayong sebagai juru gedor? Nama Rafael Struijk sulit dilepaskan dari barisan depan skuad Garuda era Sintayong. Pasalnya penyerang Ado Den Haag itu memang seringkali jadi pilihan utama di posisi ujung tombak. Kendati posisi naturalnya adalah winger, Struijk cukup piawai melahap tugas sebagai striker yang diminta Sintayong. Itu terbukti lewat performa apik di Piala Asia U23 2024 lalu. Struijk memang hanya mampu mencetak 2 gol di Piala Asia U23 di Qatar. Namun kontribusinya di lini depan cukup menggigit. Ia piawai membuka ruang dan rajin menjemput bola ke lini kedua. Oleh karena itu, STY kemungkinan besar bakal menurunkan Struijk sejak menit awal saat melawan Irak. Dengan formasi 3-4-3, Struijk kemungkinan akan didampingi Marcelino Ferdinand dan juga Ragnar Oratmangun. Kedua pemain ini akan bermain sebagai penyerang sayap. Kualitas individu dan kecepatan Marcelino Ferdinand tentu sudah tak diragukan. Begitu pula dengan Ragnar Oratmangun yang sukses mencuri perhatian STY pada laga Indonesia versus Vietnam.